Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, taat kepada orang tua. Baik anak soleh semuanya, sedikit mengulas pelajaran SKI kalian pada bab kemarin. Bab kemarin mungkin sedikit ada penjelasan bagaimana Rasulullah ketika awal-awal diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau dipertemukan oleh istrinya Khadijah, bertemu dengan sepupunya yaitu seorang pendeta yang bernama Warqah bin Naufal. Nah, bab ini kita akan lanjut cerita tersebut. Bab 4, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kemarin bertemu dengan Warqah bin Naufal, lalu Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu wahyu wahyu berupa surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat ke-7 yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam walau secara tertutup, alias hanya untuk sebatas keluarga dekat dan kerabatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan membacakan mungkin ada 2-3 ayat yang surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, wallahu alam bisawab. Mungkin kurang lebih seperti itu ayat 1 sampai ayat ke-7, yaitu ayat yang kedua yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih ingat ayat pertama apa? Ya, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alias surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, sekarang setelah Rasulullah mendapatkan perintah agar menyampaikan alias menyebarkan agama Islam terhadap penduduk orang-orang sekitarnya, hanya Rasulullah langsung saja mengajak beberapa orang. Ada yang memang sebagian dari sahabat-sahabat ini, orang-orang terdekat Rasulullah ini, secara langsung alias tanpa Rasulullah suruh, mereka langsung beriman kepada Rasulullah. Ada juga para sahabat yang menunggu untuk disadarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada 10 orang, ada 11 orang dalam buku SI kalian di halaman 53. Ada 11 orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat-sahabat alias orang-orang yang golongan pertama masuk agama Islam. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah yang dari dulu sudah yakin bahwa Rasulullah adalah bukan seorang suami biasa, bukan seorang manusia biasa, tapi dia adalah manusia spesial. Dan sejak Khadijah mengetahui sendiri peristiwa yang diceritakan oleh suaminya dulu ketika dia turun dari Gua Hira, beliau tambah yakin ketika sepupunya Warqah bin Naufal menceritakan bahwa suaminya itu akan menjadi nabi. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini merupakan salah satu orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari golongan wanita. Kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Lalu diangkat menjadi putra oleh Rasul ketika Sayyidina Ali masih berusia anak-anak. Nah, Sayyidina Ali walaupun sudah kecil, beliau sudah meyakini bahwa sepupunya alias Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia luar biasa
bukan hanya manusia biasa. Melihat tingkah lakunya, bagaimana Sayyidina Ali tinggal berdua bersama beliau di rumah Rasulullah, Ali mengetahui betul bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia luar biasa, alias Nabi yang terakhir. Maka dari itu, ketika Rasulullah mengajak Nabi Muhammad, mengajak Sayyidina Ali untuk beriman kepadanya, Sayyidina Ali tidak berpikir dua kali. Tapi Sayyidina Ali langsung yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi pilihan. Yang ketiga adalah Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar orang yang dekat kepada Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Akhirnya suatu hari ketika beliau perjalanan di padang pasir, suatu perjalanan di padang pasir, dia dikejutkan oleh ada suara, "Wahai engkau, berimanlah engkau kepada Ahmad." Ada yang berkata seperti itu. Akhirnya, tapi Abu Bakar mendengar kata-kata seperti itu, dia mengacuhkan perkataan itu. Pada suatu hari, 2 hari setelah itu, dia bertemu dengan Thalhah bin Ubaidillah di yang nomor H di halaman 53 buku kalian. Bertemu dengan Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar ini sama-sama ahli pengusaha besar, pengusaha muda berumur 30-an yang dekat dengan Rasulullah, yang kagum dengan pribadi Rasulullah, tapi belum yakin bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Akhirnya kedua orang ini bertemu dan mempertanyakan siapa itu Ahmad. Karena Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang yang mengaku Ahmad dan dia yang menyelamatkan dia dari api neraka. Akhirnya dalam mimpinya dia cerita kepada seorang pendeta, dan si Sayyidina Abu Bakar juga bercerita tentang perihal kejadiannya yang menimpa ketika di padang pasir kepada pendeta itu juga. Hanya pendeta itu juga menjawab, "Percayalah bahwa kalian berdua harus yakin bahwa bulan ini di tanah ini telah lahir seorang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad putra Abdullah." Itu. Hanya semuanya yakin bahwa Ahmad putra Abdullah adalah orang yang sangat mereka kagumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu selain ketiga orang tersebut ada lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu ashabiqul awwalun. Selain Utsman bin Affan, Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abu Bakar, lalu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Zaid bin Harisah ini adalah pembantu Rasulullah. Dulu dia menjadi budak Rasulullah. Lalu setelah itu dia dibebaskan oleh Rasulullah, tapi dia tetap menjadi khadim alias pelayan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Akhirnya karena Zaid bin Harisah ini mengetahui seluk-beluk keseharian Rasulullah, bagaimana perangai Rasulullah terhadap keluarganya, akhlak Rasulullah tiap hari kepada dia, walaupun dia adalah hambanya. Hanya si Zaid bin Harisah ini meyakini bahwa tuannya alias Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi pilihan. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi kali ini. Semoga semuanya paham. Untuk tugas kali ini silakan kalian tulis surah Al-Mudaththir ayat pertama sampai ayat ke-7, lalu difotokan dikirim ke Bapak. Paham semua? Baik, kalau kalian udah paham, boleh kalian langsung kerjakan tugasnya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.